Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nurmayanti MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi keamanan jaringan lokal dan internet email. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mita Aldila sebagai moderator dan rekan saya Fadila sebagai pemateri 2. Saya Jennifer sebagai pemateri 3. Saya Fadila sebagai pemateri 3. Baik teman-teman, langsung saja kita lanjut ke sesi yang pertama, penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Diana Pita. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Penggunaan yang tidak sah yaitu penyusup yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer tersebut. Keamanan jaringan lokal merupakan keamanan jaringan yang diproteksi dan internet atau antara kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain dalam ruangan terbatas. Keamanan jaringan internet email adalah upaya untuk melindungi data sensitif dalam email dari ancaman seperti peretas, pencurian identitas, dan serangan malware. Selanjutnya ada macam-macam keamanan jaringan. Yang pertama itu ada autentikasi, adalah proses pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer dengan cara user masukkan username dan password pada saat login ke jaringan. Yang kedua ada enkripsi. Enkripsi adalah teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file. Enkripsi diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga ada virtual private network atau VPN. Adalah jaringan komunikasi lokal yang terhubung melalui media jaringan. Fungsinya untuk memperoleh komunikasi yang aman atau private melalui internet. Dan yang terakhir ada DMZ atau Demilitarized Zone. Sistem untuk server yang berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. DMZ bekerja pada seluruh dasar pelayanan jaringan yang membutuhkan akses terhadap jaringan. Sehingga jika ada yang mencoba melakukan hacking terhadap server yang menggunakan sistem DMZ, maka hacker tersebut hanya akan sampai hostnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Fadila. Selanjutnya ada tujuan keamanan jaringan. Untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Jenis gangguan keamanan jaringan yang pertama yaitu ada hacking, kedua ada phishing, ketiga ada device, dan yang keempat ada coding. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva. Selanjutnya ada teknik yang digunakan untuk mencegah kerusakan jaringan dan server. Yang pertama, ada antivirus. Yang kedua ada enkripsi data. Yang ketiga ada manajemen hak akses data. Yang keempat adalah hati-hati saat browsing. Dan yang kelima adalah update komputer. Selanjutnya ada teknik yang digunakan untuk melindungi keamanan email di jaringan internet. Yang pertama ada domain based message reporting and complements. Sistem yang mengatur pesan email yang masuk dan mengatur protokol Simple Mail Transfer Protocol SCORT untuk mengatur koneksi antar klien dan email serta server email. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol SCORT, jaringan yang berfungsi sebagai kunci khusus yang di dalamnya yaitu antar klien email dan server email.
SMTPS bekerja pada lapisan application layer pada OSI layer. Selanjutnya ada Secure File Transfer Protocol. Protokol jaringan yang memungkinkan untuk mengubah suatu pesan informasi. SFTP bekerja di lapisan application layer pada OSI layer. Selanjutnya ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Score. Protokol jaringan yang memungkinkan suatu browser atau website dengan server sites web mengirim dan menerima informasi dengan enkripsi dan deskripsi untuk mengacak informasi. Tujuannya adalah agar tidak ada yang mudah memahami informasi tersebut. Selanjutnya ada aplikasi email security, yaitu solusi yang membantu mencegah cyber attacks pada pesan di email dengan memblokir upaya pencurian data. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian materi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya bagaimana mengelola akses ke jaringan lokal agar aman dari serangan luar. Dari serangan luar. Ada lagi yang ingin bertanya? Pengelola sasaran lokal Putri izin bertanya, apa perbedaan antara keamanan email lokal dan email internet, dan manakah yang lebih rentan terhadap ancaman keamanan? Perbedaan antara keamanan email lokal dan email internet, manakah yang lebih rentan terhadap ancaman keamanan? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, tolong menjelaskan bagaimana cara kerja VPN. Tolong jelaskan cara kerja VPN. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andre. Bagaimana mengelola akses ke jaringan lokal agar aman dari serangan luar? Jawaban ya. Bagaimana mengelola akses ke jaringan lokal agar aman dari serangan luar? Jawabannya, untuk mengelola akses ke jaringan lokal agar aman dari serangan luar, Anda dapat menggunakan firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang berfungsi melindungi jaringan dan komputer dari ancaman luar seperti serangan virus, malware, atau hacker. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola akses ke jaringan lokal agar aman. Yang pertama itu ada kunci jalur akses ke jaringan. Yang kedua, mengatur dan mengontrol lalu lintas. Yang ketiga, melakukan autentikasi. Yang keempat, melindungi sumber daya dalam jaringan private. Yang kelima, ada mencatat semua kejadian. Yang keenam, mengelola akses internet. Yang ketujuh, menggunakan firewall yang canggih. Yang kedelapan, mengatur pengaturan router. Yang sembilan, mengaktifkan filter pada firewall. Dan yang terakhir, mengaktifkan firewall pada filter. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, dari sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bisarwin. Pertanyaannya adalah antara email lokal dan email internet manakah yang lebih rentan serta apa perbedaannya? Antara email lokal dan email internet yang lebih rentan adalah email internet. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama jumlah pengguna. Email internet lebih memiliki pengguna yang lebih banyak, yang membuat lalu lintas sangat unik dan memiliki potensi kejahatan
data dan perangkat komputer. Jaringan akan cenderung lebih aman karena di dalamnya terdapat lebih sedikit komputer, sehingga lalu lintas datanya lebih mudah diatur. Yang ketiga, kecepatan. Jaringan lokal memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada internet. Yang keempat, biaya. Pembangunan jaringan lokal jauh lebih murah daripada internet. Cukup jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Tolong jelaskan bagaimana cara kerja VPN. VPN bekerja dengan membuat koneksi aman antara perangkat Anda dengan internet. Saat kita terhubung ke VPN, data kita dienkripsi dan dilewatkan melalui server VPN sebelum mencapai tujuannya. Intinya itu menyembunyikan lokasi dan identitas kita, serta melindungi informasi pribadi kita dari mata-mata online. Dengan kata lain, VPN menciptakan terowongan aman di internet, memungkinkan kita untuk menjelajah secara private dan aman. Apakah cukup jelas? Terima kasih. Ibu, pertanyaannya cukup 3 atau Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sebenarnya? jika ada yang ingin ditanyakan lagi? Jos. Saya Yosef Kerabatos Paulus, izin bertanya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan jika kita telah mengalami salah satu jenis gangguan keamanan jaringan yang kalian sebutkan tadi? Lagi ulang, Jos. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan jika kita telah mengalami salah satu dari jenis gangguan keamanan jaringan? Salah satu dari jenis gangguan keamanan jaringan. Ada lagi yang bertanya? Perkenalkan, saya Dewa Pangeranti dengan NPM 21071015, izin bertanya. Menurut kalian bagaimana cara melindungi perangkat yang terhubung ke jaringan agar email tetap aman? Bagaimana Cara melindungi perangkat yang terhubung ke jaringan agar email tetap aman dan ancaman keamanan informasi apa saja yang perlu diwaspadai? Informasi apa saja yang perlu diwaspadai? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen. Apa langkah yang harus dilakukan jika kita telah mengalami salah satu dari jenis gangguan keamanan jaringan? Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini terjadi seperti serangan kehilangan data atau peretasan data. Yang kedua ada menghentikan akses ke jaringan untuk mengurangi risiko terus terjadi serangan lainnya. Yang ketiga, mengatur firewall untuk melindungi jaringan dari serangan yang merusak seperti virus atau serangan DDoS. Yang keempat, menggunakan antivirus dan anti-malware. Menggunakan software antivirus dan anti-malware untuk mendeteksi, menghapus, dan mencegah ancaman online seperti virus agar tidak menginfeksi komputer dan jaringan. Sudah cukup jelas?
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adila. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melindungi perangkat yang terhubung ke jaringan agar email tetap aman. Yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang ketiga, menggunakan antivirus dan anti malware. Yang kelima, menggunakan SLL atau Secure Socket Layer. Kemudian, ancaman keamanan informasi apa saja yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah phishing, yaitu jangan buka email atau teks pesan yang tidak dikenal karena bisa berisi link yang dibagi merupakan perangkat yang dipasang oleh peretas untuk menjebak Anda. Yang kedua, pencurian data. Gunakan enkripsi data, manajemen akses data, dan prosedur pemulihan data dalam keadaan darurat untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Yang kelima, penipuan. Jangan mengikuti tautan yang diterima dari orang yang tidak dikenal karena bisa berisi link ke situs web palsu yang mendorong calon korban untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Baik, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah keamanan jaringan dari email internet merupakan aspek yang sangat penting di era teknologi sekarang ini. Terutama dengan perkembangan internet yang semakin cepat dan banyaknya pengguna jaringan dan kabel. Dengan menggunakan teknologi keamanan terkini, kita dapat meminimalisir resiko serangan dan ancaman yang semakin beragam. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.